Ridwan Kamil di mata warga Jakarta. Jokowi resmikan RS Kemenkes fasilitas modern. Resahkan warga, 9 pemabuk diamankan kepolisian. Satu keluarga jadi pengedar narkoba. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya ya Betul Tiara sekali. kalau kita sudah pagi-pagi menyapa pemirsa yang siap sedia untuk bekerja lebih tepatnya nih. Betul tadi. Seperti informasi Betul. yang hangat banget yang harus kita sampaikan kepada pemirsa yang lagi-lagi sesuai dengan informasi di awal kita berita tadi. Tadi ada sejumlah sorotan di antaranya terkait dengan Ridwan Kamil di mata warga Jakarta. Betul. Dengan sejumlah visi misi yang kemudian sudah disampaikan, salah satunya keberadaan dari mobil curhat Dewi. Iya. Nah, apakah ini sebenarnya mampu meraup suara untuk mengisi kursi di DKI 1? Lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang janji dari bakal calon gubernur daerah Jakarta ini, lagi-lagi ini katanya mau menjanjikan Jakarta menjadi sulap untuk bak kota wisata global. Wah, seperti Nah, apa kita akan nih? nantikan bagaimana nanti kontestasi pilkada untuk di Jakarta. Benar Selain sekali. itu yang menjadi sorotan juga Presiden Joko Widodo ini meresmikan rumah sakit Kemenkes dengan sejumlah fasilitas ataupun alat yang modern, diharapkan tentunya bisa memberikan fasilitas yang lebih baik terutama untuk rumah sakit di daerah. Benar sekali, lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang untuk dua informasi yang kita akan sampaikan nantinya, ini ada terkait dua informasi peristiwa yang sangat menyedihkan lebih Betul tepatnya. sekali. Ada dua informasi yang meresahkan warga, 9 pemabuk ini diamankan pihak kepolisian. Lagi-lagi nih Tiara. Tentunya aksi tersebut sangat disayangkan dan sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik, simak menyapa pagi untuk Anda. Dan kita mengawali menyapa pagi kali ini di mana informasi kali ini bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengungkapkan alasan dirinya maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Emil menyebut salah satu alasannya yakni adanya dukungan dari Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto untuk melakukan keberlanjutan pembangunan di Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku alasannya maju di Pilgub Jakarta 2024 karena diminta langsung oleh Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Alasan tersebut diungkapkan Kang Emil sapaan Ridwan Kamil dalam sambutannya saat berkunjung di TKN Fanta Menteng, Jakarta Pusat. Emil menyampaikan bahwasanya dirinya lebih nyaman berkompetisi di Pilgub Jawa Barat karena lebih rileks dan telah diterima warga Jabar. Namun karena adanya dukungan langsung yang diberikan Prabowo Subianto, Emil tidak sanggup menolak dan menyetujui permintaan tersebut untuk maju di Jakarta. Salah satu alasan saya ke Jakarta karena memang diminta oleh beliau untuk mengurusi Jakarta. Terus terang kalau mau zona nyaman saya itu di Jawa Barat, karena saya sudah jadi gubernur di sana, betul? Approval rating 90%, yang mau gubernur lagi 70%. Jadi kalau mau agak rileks-rileks ya di sana. Tapi Pak Prabowo meminta tolong urus Jakarta. Dan karena Partai Golkar koalisi, ya udah saya bilang siap ditugaskan ke Jakarta. Dengan dinamikanya sampai hari ini kan ramai ya. Ya itulah namanya politik kan. Tapi saya kan sudah menjadi kader partai. Kalau sudah jadi kader partai, negosiasi kita dilakukan oleh pimpinan kita. Kalau kita independen, negosiasinya oleh sendiri. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Suswono menyebut bahwa kemacetan Jakarta akan dievaluasi jika dirinya bersama Ridwan Kamil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dan juga pasangan Ridwan Kamil Suswono yang dipastikan memiliki banyak solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Calon wakil gubernur Jakarta Suswono saat ditemui oleh awak media di bilangan Jakarta Selatan mengungkapkan penyebab kemacetan di Jakarta perlu dievaluasi dikarenakan adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain.
Nantinya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono membuat gagasan, membuat perumahan di tengah kota yang dapat tersangka di tengah kota, seperti membangun rumah di atas stasiun maupun di atas pasar yang beberapa negara telah diterapkan. Inovasi tersebut diyakini Suswono dapat menjadi pemecah masalah kemacetan di Jakarta dan juga dapat mendekatkan masyarakat dengan tempatnya bekerja. Ya, ini yang nanti memang perlu perlu dievaluasi ya. Apakah yang jelas kenapa kemacetan terjadi? Ini kan berarti ada perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin artinya orang bekerja di satu tempat yang kemudian bekerjanya di tempat lain yang sangat berlawanan sehingga terjadi arus lalu lintas yang memang cukup dibutuhkan oleh transport misalnya oleh masyarakat ya untuk perpindahan itu ya, yang efeknya nanti ke polusi juga kan. Nah makanya Pak Emil ini atau Bang Emil ini sudah membuat gagasan bagaimana membuat perumahan di tengah kota yang relatif bisa terjangkau oleh masyarakat kecil gitu. Misalnya membangun perumahan di atas stasiun, membangun perumahan di atas pasar, bahkan membangun rumah di atas sungai ya, dan itu di beberapa negara juga sudah dilakukan seperti itu. Ya seperti sekarang rumah sakit Tarakan saja, RSUD Tarakan itu kan di atas sungai. Ya, jadi hal-hal seperti ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Nah, ini yang salah satu mendekatkan masyarakat dengan tempat kerja. Kalau itu bisa dilakukan, itu paling tidak itu sudah mengurangi ya. Lebih lanjut, Suswono mencontohkan RSUD Tarakan yang berdiri di atas aliran Sungai Cideng. Hal tersebut yang akan dijadikan konsep jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil ini menjelaskan terkait program dirinya soal mobil curhat yang juga bertujuan untuk memprioritaskan kesehatan mental warga Jakarta. Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu cara untuk memberikan solusi bagi para warga menghadapi berbagai persoalan. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengungkapkan jika dirinya terpilih memimpin, akan membuat aplikasi yang membuat warga agar dapat curhat kepada pemerintah. Emil menyebutkan aplikasi atau mobil curhat masuk ke dalam visi dan misi RK Suswono. Emil menilai aplikasi curhat lebih efektif menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan masalah. Adapun terkait mobil curhat, Emil menjelaskan bahwa hal itu bertugas menjadi teman curhat warga, sekaligus konselor untuk memberikan solusi. Intinya sederhana, mau negara hadir atau tidak ketika warganya mengalami kesulitan mengutarakan permasalahan kesehatan mentalnya. Jawabannya kan sederhana, negara akan hadir. Bentuknya seperti apa? Macam-macam. Ada apps buat online curhat yang cukup rebahan. Ada juga yang mungkin tidak fasih menggunakan apps, dia ingin ketemu dan susah dengan jemput bola, datanglah namanya mobile yang namanya curhat itu. Jadi intinya bukan bentuknya saja, tapi kehadiran negara agar warganya itu bahagia, karena permasalahan batinnya, mentalnya, negara akan menjadi pendengar yang baik dan mencari solusi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Elektabilitas bakal calon gubernur DKI Jakarta Kim Plus Ridwan Kamil berada di posisi teratas daripada paslon yang diusung oleh PDI Perjuangan Pramono Anung. Dan juga hal ini terbukti dari 3 lembaga survei yang telah mengeluarkan hasil survei terhadap elektabilitas calon pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Dari hasil survei elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil berada di posisi teratas dan unggul daripada Pramono Anung. Melihat track record Ridwan Kamil yang pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, warga Jakarta mendukung Ridwan Kamil untuk memimpin Jakarta. Adapun alasan masyarakat mendukung Ridwan Kamil salah satunya adalah pembangunan yang merata selama memimpin di Jawa Barat. Masyarakat pun berharap jika Ridwan Kamil terpilih untuk memimpin Jakarta, pembangunan infrastruktur dapat merata. Bagus lah, Ridwan Kamil coba aja. Ridwan Kamil bagus juga. Ya harus saja ya kemungkinan ya gimana sih ya. Pembangunannya merata? Ya pembangunannya merata gitu ya, kita diminta sih ya DKI itu
aktif lagi lah sebagaimana program masa lalu tentang keperluan rakyat kecil gitu. Aku lebih milih Ridwan Kamil karena ya itulah ngelihat dari sisi tampilan terus sama keluarga gitu aja aku sukanya, sama ngatur daerahnya gitu. Jawa Barat bisa, aku lihat bisa karena juga masih muda ya. Kalau untuk di DKI Jakarta ya kayak kalau Ibu sudah lihat dari dan Ibu dengar itu kayaknya yang lebih unggul dan lebih maju itu Bapak Ridwan Kamil ya. Karena Ridwan Kamil itu dari sebelum menjabat jadi gubernur pun DKI ini sudah terasa maju gitu, sudah memang maju gitu. Jadi saya sih sebagai masyarakat mendukung Ridwan Kamil. Seperti diketahui, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendaftarkan ke KPU untuk mengikuti Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu 28 Agustus 2024. Setelah mendaftar, strategi untuk menaikkan elektabilitas demi meraih kursi DKI satu masih dinantikan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan acara yang cepat dalam menaikkan elektabilitas paslon adalah dengan membangun branding. Branding tersebut harus disesuaikan dan dapat diterima oleh warga Jakarta dengan dibantu oleh gerakan-gerakan mesin partai. Ujang juga menilai dengan didorong oleh kekuatan partai melalui door-to-door bertemu masyarakat dapat menambah energi baru bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam menaikkan elektabilitasnya. Strategi apa yang dilakukan oleh RK dan Suswono ya untuk menaikkan elektabilitas? Tentu yang paling cepat adalah membangun branding diri gitu. Karena kita tahu bahwa RK itu dari Jawa Barat bergeser ke daerah khusus Jakarta, tentu sedikit banyak akan ada resistensi gitu. Oleh karena itu perlu branding diri untuk bisa diterima oleh warga Jakarta, dan dalam konteks itu pasti RK sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, pilkada adalah memilih sosok atau figur yang disukai oleh warga Jakarta. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, pasangan RK dan Suswono harus membangun branding ya, figur yang katakanlah bisa diterima oleh warga Jakarta yang pertama. Yang kedua tentu ya melalui gerakan-gerakan mesin partai. Kita tahu bahwa PKS adalah partai pemenang di Pileg Jakarta. Tentu kalau mereka bergerak, itu kader-kadernya bergerak, mensosialisasikan pasangan RK dan Suswono, dan didorong oleh kekuatan partai-partai lain yang di Kim Plus itu yang jumlahnya besar ya. Tentu ini juga menjadi energi sendiri bagi RK dan Suswono untuk bisa menaikkan elektabilitas. Ya bekerja door to door, dari pintu ke pintu, bertemu dengan masyarakat dari tempat ke tempat, mendorong mereka yang membutuhkan, bergerak ke sana kemari, ke gang-gang di seluruh pelosok Jakarta. Itu yang harus dilakukan tanpa mendekati rakyat, tanpa dekat dengan rakyat, sulit untuk mendapatkan simpatinya. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah untuk mendulang elektabilitas, tentu harus bersentuhan rakyat, turun langsung menggunakan katakanlah mesin partai maupun menggunakan figur dirinya untuk bisa menyapa rakyat secara langsung begitu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sejumlah visi misi dipaparkan oleh pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono, di antaranya terkait dengan mobil curhat. Tadi untuk mengatasi kesehatan mental bagi masyarakat ataupun warga Jakarta. Diharapkan keberadaan dari mobil curhat ini bisa membuat lebih dekat antara pemerintah dan juga masyarakat. Apa aja punya punya permasalahan apa aja nih? Misal banjir atau mungkin kemacetan, ini bisa menggunakan tadi mobil curhat tadi, Dewi. Lagi-lagi kalau kita melihat memang untuk menyoroti daerah Jakarta ini gak lepas dari kemacetan lebih tepatnya. Betul. Jadi kan agak
stres nih Tiara nih. Apakah ini mobil curhat ini akan berpengaruh nih untuk kinerja? Dan lagi-lagi kalau kita melihat bahwa hasil dari 5 survei ini menyatakan bahwa elektabilitas dari pasangan Ridwan Kamil dan juga Purnomo ini meningkat dari calon lainnya. Nah, meskipun elektabilitas meningkat, ini yang perlu tetap biar semakin meningkat ataupun dipertahankan, tentunya dari sisi popularitas ataupun dari sisi peraup suara ini perlu terus dilakukan hingga nanti pemilihan untuk Pilkada Jakarta 2024, Dewi. Apakah kita melihat juga bahwa nantinya ini pesaing-pesaing kayak dari PDI Perjuangan dan juga lain partai lainnya ini akan mampu bersaing untuk melawan dari pasangan Kim Plus ini lebih tepatnya. Betul sekali. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap menyapa pagi. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi, informasi kami lanjutkan di mana anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono angkat bicara terkait wacana pembentukan matra keempat di TNI yakni Angkatan Siber. Dan juga ini Dev menyampaikan pembentukan hingga rancangan anggaran Angkatan Siber ini memerlukan undang-undang serta tupoksi yang jelas. MPR RI berencana akan membentuk matra keempat di TNI yakni Angkatan Cyber yang nantinya untuk memperkuat 3 matra yang sudah ada di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Merespon hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyebut saat ini anggaran Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN telah mencapai 1 triliun. Oleh karena itu, anggaran tersebut nantinya harus disesuaikan dengan fungsinya, terlebih jika akan dibentuk Angkatan Cyber. Dev juga mengatakan aturan hingga tupoksi Angkatan Cyber harus dimantapkan dan dibicarakan dengan baik. Menurutnya hal ini akan menjadi salah satu pekerjaan di masa peralihan ke pemerintahan berikutnya. Ya, kemarin kan kita juga berapat dengan BSSN, kita bahas anggaran mereka. Alhamdulillah anggarannya sudah membaik dari yang dulunya itu di bawah setengah T, sekarang sudah lebih dari 1 T. Nah, kan tapi memang anggaran itu kan harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, bila mana memang angkatan cyber ini akan dibuat, kan harus ada landasan hukumnya, harus ada undang-undangnya. Nah, terus juga harus ada ketegasan jelasnya. Nah, terus juga tupoksinya seperti apa. Nah, ini semua yang harus benar-benar dimatangkan, ya. Dan ini kan tidak bisa kita buat dalam waktu segera. Jadi mungkin ini adalah salah satu pekerjaan yang carry over ke pemerintahan berikutnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan.
Dan informasi kita lanjut di mana Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini menyampaikan pembentukan Angkatan Siber ini berkemungkinan akan diisi oleh mayoritas orang sipil yang juga berkemampuan teknologi informasi atau IT yang mumpuni. Menurutnya jajaran yang mengisi satuan siber tersebut harus memiliki keahlian khusus. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan terkait sumber daya manusia pada pembentukan Matra keempat TNI, Angkatan Cyber nantinya akan lebih baik jika banyak diisi oleh pihak sipil yang memiliki kemampuan IT. Lebih lanjut, Jenderal Agus Subianto menyatakan TNI telah berencana membuat pusat cyber di setiap mabes dan setiap mantra. Ia menyebut TNI tengah mengevaluasi jika satuan cyber berdiri sendiri, Presiden hingga MPR. Saya cyber kan sudah ada satuan saya cyber, hanya tinggal saya optimalkan. Cyber itu memang tergantung kepada sumber daya manusia, itu yang saya prioritaskan, sumber daya manusia rekrutmen. Jadi nanti saya rekrutmen dari orang sipil yang memang punya kemampuan IT. Memang rekrutmennya khusus. Sat cyber, masih sat cyber, di Mabes ada, di angkatan-angkatan ada, dan pendidikannya sudah ada di AU ya, di AU ada. Sadik cyber sudah. Tinggal memang sumber daya manusianya aja ini yang kita harus rekrut dari anak-anak yang keluaran sekolah SMA ataupun dari universitas. Memang kalau cyber itu kan beda dengan satuan-satuan lain ya dari saya bilang. Jadi memang mungkin akan lebih banyak orang sipilnya ASN. Ya. Karena yang kita pentingkan kan keahlian. Dan itu rekrutmennya, pendidikannya beda. Sedang kita evaluasi satuan siber yang ada. Saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk kemarin juga dari MPR, Ketua MPR waktu pidato untuk membuat angkatan keempat cyber. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyampaikan setuju dengan adanya wacana pembentukan Angkatan Siber. Dan juga wacana pembentukan Angkatan Siber tersebut akan diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Panglima TNI Agus Subianto akan dapat menjadi matra keempat di institusi TNI. Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan dibentuknya Angkatan Cyber sebagai pertahanan negara sudah menjadi perhatian seluruh dunia. Karena menurutnya perang di masa depan lebih memerlukan unsur ketahanan cyber, sehingga gagasan itu dianggap menjadi hal yang krusial. Budi menilai pertahanan cyber sangat penting untuk masa depan Indonesia. Terlebih negara-negara maju saat ini lebih mengedepankan untuk menghadapi perang cyber dibanding perang fisik. Cyber sebagai pertahanan negara itu sudah menjadi concern seluruh dunia. Karena perang ke depan ini juga memperhatikan atau memerlukan unsur ketahanan siber, sehingga gagasan itu juga menjadi krusial. Singapura sudah punya angkatan keempat, angkatan siber. Jadi kita ini negara besar kita ini juga memerlukan cyber defense yang kuat. Ingat toh, pertahanan siber. Karena kalau negara-negara maju nanti perang 10 tahun, 20 tahun ke depan bukan perang fisik, perang siber, ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wacana terkait pembentukan Angkatan Siber ini tadi mendapatkan sejumlah respon, baik itu dari Menteri Komunikasi dan Informatika, selain itu juga dari Parlemen, dan juga tadi dari TNI ya Dewi. Karena memang lagi-lagi pembentukan Angkatan Siber ini dinilai penting karena ada pandangan bahwa untuk perang di masa depan ini bukan hanya terkait dengan fisik, melainkan juga terkait dengan tadi di siber, di dunia maya seperti itu ya. Benar sekali lagi. Kalau kita melihat bahwa nanti akan ada orang sipil yang juga berkemumpuni untuk melakukan program IT yang akan melangsungkan untuk cyber ini. Lagi-lagi ini menurut pemerintah juga agar lebih dapat melindungi masyarakatnya, lebih tepatnya ini menurut dari perintah Presiden Joko Widodo. Dan informasi berikut ini pemirsa kita lanjutkan di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024 hingga 2029 mengunjungi 5 negara di Asia Tenggara. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan sekaligus dalam kurun waktu 3 hari, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan masing-masing pimpinan negara membahas berbagai isu strategis. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 mengunjungi 5 negara di Asia Tenggara sekaligus untuk bertemu dengan masing-masing pimpinan negara. Dalam kunjungan tersebut, 5 negara yakni Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia.
Berbagai isu strategis menjadi agenda utama yang dibicarakan oleh masing-masing kepala negara, terutama dalam bidang pertahanan dan juga terkait dengan kerjasama bidang pendidikan. Kunjungan pertama Prabowo, yakni ke Brunei Darussalam, bertemu dengan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam pada Kamis 5 September. Pertemuan antara Prabowo dengan Sultan Brunei ini membahas sejumlah isu strategis. Ia mengundang para perwira Brunei Darussalam untuk menempuh pendidikan program magister di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Usai melakukan kunjungan kerja di Brunei, Prabowo melanjutkan perjalanannya menuju Laos. Prabowo bertemu dengan Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos, Thongloun Sisoulith, dan Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone pada Jumat 6 September. Dalam dua pertemuan itu membahas Indonesia dan Republik Demokratik Rakyat Laos tidak hanya memiliki hubungan bilateral, namun juga komitmen terhadap stabilitas dan keamanan regional dalam komunitas ASEAN. Melanjutkan lawatannya, dari Laos Prabowo beranjak menuju Kamboja, bertemu dengan Presiden Senat Kamboja Samdech Aka Mohasena Padeteko atau Hun Sen dan Perdana Menteri Kamboja Samdech Moha Borfortipade atau Hun Manet. Dalam pertemuan dengan Hun Sen, Prabowo menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kamboja atas komitmen yang berkelanjutan untuk memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia, memastikan kemitraan tetap kuat dan responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul. Masih di hari yang sama, Prabowo melanjutkan kunjungan kerja menuju Thailand. Prabowo ditemani putranya Didit Hedi Prasetyo menghadiri jamuan makan malam bersama dengan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra bersama putrinya yang merupakan PM baru Thailand, Paetongtarn Shinawatra di Bangkok. Jumat malam Prabowo sampaikan menghormati persahabatan antara keluarga dan menantikan kedatangan di Indonesia. Sabtu pagi Prabowo bertolak dari Thailand menuju Malaysia. Agenda Prabowo diawali dengan bertemu dengan Raja Malaysia Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara Kuala Lumpur. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas seputar penguatan kerjasama pertahanan dan berbagai isu strategis lainnya. Prabowo ingin kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Malaysia terus berkesinambungan. Usai melawat 5 negara Asia Tenggara, Prabowo bertolak kembali menuju Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita sangat mengapresiasi bahwa karena kinerja dari Presiden terpilih kita Prabowo Subianto ini sudah melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara, ada 5 negara lebih tepatnya dalam waktu 3 hari nih. Waduh, luar biasa sekali, apalagi ini membahas tentang isu strategis yang untuk keterkaitan dari antara pemimpin negara masing-masing, dari Malaysia juga Brunei Darussalam dan lain-lain, Laos juga tuh Tiara. Dari 5 negara di Asia Tenggara, kemudian Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan ini bertemu dengan sejumlah pemimpin dari masing-masing negara tersebut, diantaranya membahas tadi isu pertahanan, kemudian isu pendidikan, dan juga tadi isu strategis lainnya yang diharapkan hubungan bilateral antara masing-masing negara ini bisa terus terjalin dengan baik. Dan kita akan lanjut ke informasi di mana Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono memberikan ceramah pembekalan kepada Pasis di Krek 52 Sesko TNI Bandung pada Jumat pagi. Dan juga dalam kesempatan ini turut membahas mengenai pertanahan dan juga pertahanan negara, khususnya tata ruang wilayah pertanahan untuk mendukung ketanahan dan juga kedaulatan negara. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono memberikan ceramah pembekalan kepada Pasis di Krek 52 Sesko TNI di Gedung Geraha Widya Adibrata Sesko TNI Bandung pada Jumat pagi. AHY mengatakan dengan penataan ruang wilayah pertanahan yang baik maka negara Indonesia akan tetap berdaulat sehingga tidak ada kekayaan alam yang dicuri oleh negara lain. Tidak hanya itu saja, AHY juga menyebut penataan ruang wilayah pertanahan ini dapat mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. Saya senang dan bangga hari ini bisa hadir secara langsung di Sesko TNI untuk bisa menyapa secara langsung dan berdiskusi dengan para siswa di Krek 52. Kita tadi serius membicarakan apa yang menjadi tantangan Indonesia hari ini dan ke depan dihadapkan pada perkembangan geopolitik dan situasi dunia saat ini. Tentu saya kaitkan antara urusan pertanahan dengan pertahanan negara. Ini menjadi domain Kementerian ATR BPN dan tentunya TNI, termasuk Polri tentunya, termasuk tentunya Sesko TNI punya panggilan agar ke depan tugas-tugas yang dijalankan juga semakin relevan, menjawab berbagai isu tadi dan dengan menyiapkan tata ruang wilayah pertahanan yang semakin kredibel dan juga adaptif terhadap
lingkungan strategis dan berbagai tantangan yang ada di sekelilingnya, ini benar-benar bisa menghadirkan blueprint yang semakin baik ke depan. Kita ingin negara kita tetap berdaulat, tidak ada kekayaan alam kita yang dicuri oleh siapapun, dan kita mencegah terjadinya sengketa-sengketa pertanahan yang ada di sekitar kita, termasuk saya tadi menyampaikan agar TNI, Polri, dan semua stakeholders menjaga aset yang dimiliki, jangan sampai kemudian juga menjadi bagian dari sengketa dan konflik tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Farizal, Simpo TV melaporkan. Dan kita lanjut agenda kepresidenan di mana Presiden Joko Widodo ini memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kelebihan kapasitas yang dialami setiap lembaga permasyarakatan atau lapas di Indonesia. Hal itu disampaikan Menkumham Supratman Andi Aktas usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Supratman Andi Aktas mengatakan Presiden Joko Widodo sempat meminta dirinya untuk mencari solusi atas permasalahan kelebihan kapasitas lapas di Indonesia. Supratman pun menyebut salah satu upaya jangka pendek untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lapas, yakni dengan meningkatkan penggunaan restoratif justice untuk kasus-kasus tertentu. Sementara itu saat ini ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk memilah kasus-kasus apa saja yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Tapi memang ada beberapa persoalan yang merupakan atensi dari bukan hanya teman-teman di parlemen, tapi ini menjadi atensi bagi masyarakat luas terkait ya lagi-lagi dua hal, baik itu soal pengawasan orang asing maupun juga terkait dengan overkapasitas LP ya. Ini pun juga khusus overkapasitas juga memang menjadi atensi Presiden. Jadi saya dipanggil khusus untuk membicarakan itu. Nah, salah satu cara untuk bisa mengatasi itu dalam waktu yang lebih singkat adalah lewat restoratif justice. Nah, kami akan melakukan koordinasi bersama dengan Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung untuk membicarakan supaya ada kesamaan persepsi kepada kedua lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan itu. Sehingga nanti kalau kita lakukan rapat koordinasi, mungkin Kementerian Hukum dan HAM hanya akan memfasilitasi itu, karena dalam rangka penyusunan regulasinya baik undang-undang maupun yang lain, atau juga itu berada di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk nanti dalam revisi undang-undang kepolisian maupun revisi undang-undang kejaksaan, sehingga ada keseragaman pemberlakuan restoratif justice tadi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinfo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo melakukan peresmian Rumah Sakit Kementerian Kesehatan di Makassar dan Kota Surabaya. Dan juga pembangunan pelayanan kesehatan untuk masyarakat ini menjadi fokus pemerintah, selain juga melakukan pembangunan infrastruktur lainnya. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat, 6 September 2024. Rumah sakit ini dibangun untuk memenuhi standar internasional dan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan modern guna menjadi pusat layanan kesehatan modern untuk wilayah Indonesia bagian timur. Jokowi menekankan bahwa selain infrastruktur seperti jalan tol dan bandara, pembangunan di sektor kesehatan juga harus menjadi fokus pemerintah. Menurutnya, kondisi beberapa rumah sakit di daerah cukup memprihatinkan. Rumah sakit ini terdiri atas 4 tower dengan 12 lantai, menelan biaya 1,56 triliun rupiah dan tambahan alat kesehatan senilai 360 miliar rupiah dengan target yang akan berjalan senilai 520 miliar rupiah. Rumah sakit ini memiliki kapasitas 920 tempat tidur dan peralatan canggih seperti cath lab, MRI, hingga CT scan. Dengan alat yang canggih diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat ke luar negeri. Kita tidak mau lagi nanti masyarakat yang sakit, warga yang sakit, larinya ke Malaysia, larinya ke Singapura, larinya ke Amerika, larinya ke Jepang. Cukup di Makassar, kalau saya lihat peralatan tadi nggak kalah dengan mereka, jamin itu. Selain meresmikan rumah sakit di Makassar, sebelumnya Presiden Jokowi juga meresmikan rumah sakit di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pembangunan rumah sakit tersebut menelan anggaran 2 triliun rupiah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Jokowi menilai gedung RS Kemenkes ini seperti hotel berbintang 5 yang pelayanannya baik. Presiden berharap dengan pelayanan terbaik,
para pasien segera mendapatkan kesembuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dipastikan masih tinggi jelang masa akhir jabatannya. Hal itu terlihat dari hasil survei Political Strategy Group yang mengungkapkan bahwa kepuasan masyarakat, khususnya di Jakarta, sebesar 73%. Hasil lembaga survei Political Strategy Group atau PSG menunjukkan bahwa 73% warga Jakarta merasa puas dengan kinerja Presiden RI Joko Widodo. Kepala peneliti PSG Ahsan Ridhoi mengatakan bahwa pertanyaan tersebut diajukan lantaran status Jakarta berubah saat di bawah pemerintahan Jokowi. Hasil survei ini mencatat sebesar 13% warga Jakarta sangat puas terhadap kinerja Jokowi, 60% merasa puas, dan 22% kurang puas serta 5% tidak puas. Survei digelar selama 6 hingga 15 Agustus 2024 yang melibatkan 1.540 responden. Jakarta hari ini statusnya sudah berubah dan itu di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo. Tidak lagi menjadi ibu kota dan ibu kota dipindahkan. Dan ini untuk melihat juga apakah itu akan mempengaruhi kepuasan terhadap kinerja. Karena itu kan bagian dari kinerja untuk memindahkan ibu kota. Ternyata secara umum ya warga Jakarta memang masih puas. Di sini kalau kita total sangat puas dan cukup puas itu di sekitar 73%. Jadi ini tidak berbeda jauh dari kebanyakan survei soal kepuasan terhadap Presiden kita, Presiden Jokowi atas kinerjanya. Di Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Dari informasi kita tadi kalau melihat bahwa memang tingkat kepuasan dari khususnya daerah Jakarta lagi-lagi untuk yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini meningkat lebih tepatnya 73% dan kita mengetahui memang untuk di tanggal 20 Oktober nanti masa jabatan dari akhir Presiden Joko Widodo ini sudah berakhir lebih tepatnya, Tiara. Betul sekali dan memang jika memang masih ada terdapat ataupun sejumlah program yang diharapkan ini bisa berlanjut seperti yang kita sampaikan sebelumnya juga bahwa untuk Presiden terpilih Prabowo Gibran juga nanti akan melanjutkan beberapa program lagi-lagi demi keberlanjutan, demi pencapaian tujuan untuk Indonesia yang lebih baik lagi, Dewi. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Menyapa Pagi. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi dan kita lanjut informasi berikut ini. 7 pelaku aksi teror yang juga melakukan pengancaman terhadap Paus Fransiskus saat berkunjung ke Indonesia ini berhasil ditangkap oleh Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan tim penyidik masih menelusuri lebih lanjut terkait motif pelaku. Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia membawa pesan kuat tentang perdamaian di seluruh dunia. Meski demikian, ternyata terdapat upaya ancaman terhadap pemimpin Katolik dunia itu. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Kombes Aswin Sregar mengungkap terdapat 7 pelaku yang berhasil ditangkap atas dasar provokasi berupa komentar seruan, pengancaman bom, hingga pembakaran gereja pada postingan di sosial media. Para pelaku ditangkap dengan lokasi dan waktu yang berbeda, adapun terkait motif dan dugaan keterlibatan dengan jaringan teroris, Aswin menyebut tim penyidik Densus 88 dibantu oleh Polres dan Polda masih melakukan penyidikan lebih lanjut. Sejumlah barang bukti berupa logo suatu kelompok teroris, foto, dan komentar ancaman serta propaganda di media sosial para pelaku berhasil diamankan oleh tim Densus 88. Yang semuanya ini kita tahu setelah kita lakukan penyelidikan, ya, masing-masing ini sedang didalami oleh petugas Densus dan Polda ataupun Polres setempat di mana peristiwa tersebut terjadi, apa motif dan latar belakangnya. Sehingga nanti kita akan update kembali kepada rekan-rekan media setelah penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka yang terlibat ini tuntas atau berjalan lebih lanjut. Demikian ya. Dan saya tahu beberapa rekan media menanyakan apakah yang bersangkutan terlibat jaringan, apakah para pelaku ini ada yang menyuruh melakukan atau anggota kelompok teror mana. Ini sampai hari ini ya, petugas-petugas atau penyidik di Densus masih terus mendalami karena memang ini aktivitasnya sebagian besar atau seluruhnya itu dilakukan di media sosial. Jadi sifatnya memang terlihat memancing kegaduhan di internet atau di dunia maya ya, di media sosial dulu yang bersangkutan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengklaim bahwa dalam agenda Paus Fransiskus di Indonesia dipastikan bebas dari aksi radikal atau teror dari kelompok tertentu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam memastikan pihaknya telah melakukan pengamanan ketat di beberapa lokasi. Sejauh ini situasi aman, ya, situasi aman. Setiap ada informasi itu pasti dilakukan pendalaman dan dilakukan tindak lanjut ya oleh seluruh satgas dan personil yang bertugas. Ya, dan kami tegaskan sekali lagi sampai dengan saat ini situasi aman. Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia berjalan lancar, damai, sekaligus hikmat dan menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Pesan kuat tentang perdamaian yang dibawa oleh Paus Fransiskus diharapkan dapat membawa kedamaian bagi Indonesia terlebih banyaknya perbedaan ras, suku, dan agama. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, berpesta miras di permukiman warga Klender, Durensawit, Jakarta Timur. 9 pemuda yang meresahkan warga diamankan polisi. Para pemuda ini diduga hendak melanjutkan aksi tawuran dengan kelompok lain. Meresahkan warga karena kerap berpesta minuman keras di permukiman warga Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Sejumlah pemuda dari Buaran dan Cipinang ini diamankan polisi di Jalan Pertanian Selatan, Durensawit, Jakarta Timur. Aksi para pemuda ini pun membuat resah warga hingga seorang bapak melampiaskan amarah ke para pemuda ini. Mencegah aksi tawuran berlanjut, para pemuda ini diamankan ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Ya, ini kami melaksanakan kegiatan patroli rutin wilayah Polsek Durensawit dengan kita lintas di Jalan Pertanian Selatan ya, Kelurahan Klender. Kita dapatkan anak-anak yang bukan anak wilayah sini. Ini menurut keterangannya wilayah lain dari Buaran. Nah, ini sudah menunjukkan jam 3:30 pagi mereka masih nongkrong sini, maka kita amankan. Kita mencegah supaya anak-anak ini jangan sampai nanti terlibat tawuran. 9 pemuda ini didata dan diberi pembinaan di Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke peristiwa berikut ini. Seorang polisi yang bertugas sebagai Babinkan Tipmas di wilayah Kayu Putih Timur ini mendapatkan tindakan tidak mengenakan yang saat tengah melakukan tugasnya.
Polisi tersebut ditampar hingga diancam senjata tajam oleh seorang pria yang tengah mengamuk di jalan dan mengganggu pengguna jalan. Beginilah rekaman video seorang pria yang sedang mengamuk di tengah Jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur siang kemarin. Sambil mengancam menggunakan senjata tajam, menakut-nakuti pengendara mobil dan motor. Lewat seorang petugas polisi dan berusaha membujuk pelaku agar tidak membuat onar. Pelaku akhirnya mau dibujuk, namun tiba-tiba menampar petugas tersebut dan mengancam dengan senjata tajam. Petugas polisi tersebut pun akhirnya melumpuhkan pelaku dan langsung dibantu oleh petugas TNI, PPSU, dan Pol PP yang sebelumnya sudah membujuk korban. Pelaku diketahui bernama Vanovan Sembiring Meliala, warga Bintara, Bekasi, diamankan ke Polsek Pulau Gadung dengan barang bukti senjata tajam. Kejadian bermula saat pelaku mengendarai mobilnya dan sampai di lokasi TKP, mobilnya mogok dan tiba-tiba keluar sambil membawa golok dan mengancam tukang parkir dan pengendara lainnya sambil berkata kasar. Lalu datanglah anggota polisi bernama Aibtu Bagus Supriyatna untuk meminta pelaku untuk menyimpan senjatanya. Namun pelaku justru mengancam petugas tersebut dan memukul petugas, sehingga petugas melumpuhkan pelaku. Berapa ya? Sekitar jam 10. Jam 10 pagi? Itu lalu lintas lagi ramai apa enggak? Lalu lintas? Lagi lumayan sih, lumayan ramai. Itu dia langsung ngeluarin pisau, terus dia parkir dulu apa langsung ngeluarin pisau sih? Jadi dia ngamuk-ngamuk gak jelas. Pertamanya sih gak ngamuk sih, pertamanya kan parkir mobil, saya pikir kan. Markirnya di tengah jalan? Iya, saya pikir kan mogok ya. Terus? Oh, abang sempat nyamperin tuh? Iya, tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk kabur. Ngamuk-ngamuk ke abang ya? Itu ngamuk-ngamuk dia udah ngeluarin senjata tajam? Belum lihat. Oke. Pas saya dikejar, baru dia ngeluarin apa? Pisau? Kayak belati gitu. Kayak belati gitu. Belum diketahui motif dari pelaku melakukan hal tersebut. Atas perbuatannya pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Dewan Pengawas KPK telah menggelar sidang etik pimpinan KPK Nurul Gufron Jumat siang. Dan juga ini Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean ini memberikan sanksi pemotongan penghasilan 20% selama 6 bulan. Dewas KPK membacakan pada Jumat siang di Gedung ACLC KPK Jakarta. Dewas menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis agar tidak mengulangi perbuatan. Dewas juga menambahkan sanksi pemotongan penghasilan sebesar 20% selama 6 bulan. Dalam putusan Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, Nurul Gufron terbukti bersalah melanggar etik dengan penyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran etik ini adalah mutasi ASN pegawai Kementerian Pertanian padahal saat itu KPK sedang menangani dugaan korupsi di Kementan. Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku KPK. Dan pemotongan penghasilan yang diterima setiap bulan di KPK sebesar 20% selama 6 bulan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kalau kita lihat di dua tayangan berita sebelumnya tadi terkait dengan pria yang mengamuk membawa senjata tajam dan bahkan juga mengganggu pengguna jalan dan melakukan tadi aksi tampar terhadap pihak kepolisian, sungguh aksi yang sebenarnya sangat disayangkan, yang semoga ini tidak terjadi lagi dan tentunya masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian ya, penyebabnya seperti apa. Benar sekali lagi Tiara, kalau kita lagi mengulik dari informasi terakhir kita bahwa memang ini Dewas KPK lagi-lagi ini menjatuhkan sanksi terhadap Nurul Gufron yang memang masih dalam masa proses persidangan dan masih pemeriksaan juga, di mana ini melibatkan pemotongan penghasilan 20% selama 6 bulan terhadap Nurul Gufron. Dan kita masih melihat bagaimana nanti keberlanjutan dari penyidik atau yang dilakukan dari KPK sendiri untuk Nurul Gufron. Dan informasi berikutnya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Menyapa Pagi. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi. Informasi kami lanjutkan di mana Hotel Borobudur Jakarta dengan bangga kembali mempersembahkan event Discover North Sulawesi untuk kedua kalinya yang akan berlangsung sepanjang bulan September 2024. Dan juga beragam rangkaian kegiatan mulai dari penampilan kesenian tradisional, bazar UMKM hingga festival kuliner khas Sulawesi Utara. Ini ditampilkan dalam event tersebut. Grand opening ini dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno, disaksikan langsung oleh GM Hotel Borobudur Jakarta David Richard dan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe beserta Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Octavianus Estefanus Kando dan seluruh tamu undangan. Dalam kesempatan yang sama, Hotel Borobudur Jakarta menjadi wadah tempat bertemunya pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk mempromosikan budaya dan pariwisata Sulawesi Utara sekaligus memperkuat kolaborasi internasional. Pembukaan program Discover North Sulawesi dimeriahkan dengan penampilan tarian kebasaran dan tarian kabela khas Sulawesi Utara yang diawali dengan pemukulan teteng koren sebagai tanda diresmikannya acara yang berlangsung sejak 6 hingga 29 September 2024 mendatang. Sudah sebelum COVID kita sudah sangat berhasil membuka market dari China. Makanya kita untuk mengajak kembali, kita ajaklah penyelenggaraan Miss Universe Asia yang keterlibatan dari Miss dari Hong Kong, dari China semua, supaya mereka lebih banyak mengenal Sulawesi Utara dan mau berkunjung ke Sulawesi Utara kembali, ya. Oke. Mungkin satu, kenapa memilih Hotel Borobudur, Pak, di antara hotel-hotel yang lain yang ada di Jakarta ataupun yang ada di Indonesia? Karena hubungan sudah lama dengan owner Hotel Borobudur dan komunikasi yang baik dengan manajemen Hotel Borobudur, jadi kami pilih Hotel Borobudur. Karena Hotel Borobudur itu mencerminkan juga pariwisata Indonesia. Ya. Pameran Discover North Sulawesi 2024 ini luar biasa, Pak Gub. Saya tadi berandai-andai sama Bu Deputi Made. Kalau semua gubernur dan wakil gubernurnya kompak sama bupati dan wali kotanya seluruh provinsi mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif yang maju seperti Pak Oli dan Pak Stephen, ini pekerjaan kita sangat dimudahkan. Luar biasa bagaimana Bapak berjuang. Saya bersama Pak Dino Gobel kemarin ke Shanghai, Bapak kirimkan tim khusus untuk membuka penerbangan langsung dari beberapa kota di China. Ini juga mendapat dukungan langsung dari Kokostur, Pak Lentono. Saya melihat juga bagaimana semua pihak saling bahu-membahu.
Selanjutnya, para tamu dapat menikmati program Discover North Sulawesi yang menghidupkan suasana otentik di area Hotel Borobudur Jakarta. Bazar UMKM Sulawesi Utara hadir di lobi utama. Hotel menampilkan berbagai produk lokal berkualitas yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Selain itu, terdapat pesta rakyat Sulawesi Utara yang akan berlangsung setiap akhir pekan di Borobudur Backyard pada tanggal 6, 13, 21, dan 29 September 2024. Festival ini menyajikan beragam hidangan otentik dengan kesenian khas Sulawesi Utara yang memberikan kesempatan kepada tamu untuk mencicipi cita rasa khas daerah tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi berikut ini. Ratusan warga Kampung Menceng, Kalideres, Jakarta Barat ini menggelar aksi demo menolak pembangunan rumah pembakaran mayat krematorium. Dan juga ini mereka meminta Pemkot mencabut izin persetujuan bangunan gedung tersebut. Aksi dipicu lantaran pembangunan tersebut dinilai akan berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, serta perekonomian warga. Dengan membawa truk pengeras suara dan membentangkan sejumlah spanduk serta pamflet berisikan isi tuntutan, ratusan warga Kampung Menceng, Kalideres, Jakarta Barat menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Kamaraya, Jakarta Barat. Selain menolak pembangunan rumah pembakaran mayat krematorium yang berada di tengah permukiman, aksi unjuk rasa warga yang mendapatkan pengawalan ketat oleh petugas kepolisian ini juga meminta pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mencabut izin persetujuan bangunan gedung atau PBG pembangunan rumah pembakaran mayat tersebut. Warga menilai pembangunan krematorium di lingkungan tempat tinggal mereka tersebut dapat berdampak negatif baik dari faktor lingkungan, kesehatan, maupun dari segi ekonomi, di mana turunnya nilai harga jual tanah di lokasi jika rumah krematorium tersebut tetap dipaksakan untuk dibangun. Selain itu, warga juga mempertanyakan keabsahan syarat administrasi dalam penertiban izin pembangunan rumah krematorium tersebut karena warga mengaku sebelumnya tidak pernah memberikan izin dan dimintai persetujuannya terkait hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kami selaku tokoh masyarakat RW 06 Kelurahan Tegalalur bersama juga tokoh masyarakat dari Kelurahan Cengkareng Barat. Hari ini, saat ini kita melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum dalam rangka menolak surat izin pembangunan rumah pembakaran mayat atau yang disebut krematorium. Karena ini sudah tidak manusiawi. Pembakaran mayat selazimnya dilakukan ada di pinggir laut, tidak ada di tengah perkampungan. Ini sangat melanggar daripada peraturan pemerintah, ya. Ada itu peraturan pemerintahnya, tidak boleh rumah pembakaran mayat ada di tengah pemukiman masyarakat. Imbas dari banyaknya warga yang ikut dalam aksi unjuk rasa ini hingga membuat arus lalu lintas kendaraan di lokasi mengalami kemacetan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. 2 orang warga negara asal Tiongkok ditangkap petugas imigrasi Jakarta Barat setelah diketahui menyalahi izin tinggal dengan menjadi rekrutmen warga negara Indonesia untuk dikirim ke Thailand. Lagi-lagi para warga negara Indonesia yang direkrut oleh kedua WNA ini akan dipekerjakan menjadi scammer yang dimana sindikat ini dikendalikan warga negara asing berkebangsaan Tiongkok. Inilah detik-detik penangkapan RSF dan WS 2 orang warga negara asing asal Tiongkok di sebuah hotel di kawasan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap petugas imigrasi Jakarta Barat usai diketahui menyalahi izin tinggal dengan menjadi rekrutmen para warga negara Indonesia untuk dipekerjakan menjadi scammer di negara Thailand. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Nur Raisa Puji Astuti mengatakan bahwa penangkapan ini usai petugas intelijen imigrasi Jakarta Barat melakukan patroli cyber dan melakukan penyamaran menjadi calon pekerja. Kedua WNA ini diketahui melakukan rekrutmen melalui media sosial Facebook dan Instagram untuk mencari korban-korbannya, warga negara Indonesia. Dari hasil penyelidikan sementara sudah terdapat 6-11 orang WNI yang sudah dilakukan wawancara untuk dikirim ke Thailand. Para WNI yang akan direkrut harus memiliki klasifikasi bisa berbahasa Inggris dan bisa mengoperasikan komputer. Nantinya para korban akan dipekerjakan selama 12 jam per hari dengan dijanjikan gaji sebesar 12 hingga 15 juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sindikat ini dikendalikan pelaku lain WNA lain berkewarganegaraan Tiongkok. Diawali dari patroli siber yang dilakukan oleh bidang Interdakim, petugas menemukan indikasi penawaran pekerjaan di Thailand melalui Facebook dengan inisial SR. Pada Selasa 27 Agustus 2024, petugas Interdakim mengumpulkan informasi
yang melakukan penyamaran. Petugas yang melakukan penyamaran sepakat untuk melakukan wawancara di kawasan Glodok dengan 2 warga negara Tiongkok berusia XF dan WS yang menawarkan pekerjaan untuk WNI di Thailand. Setelah melalui tahapan wawancara dan tes kemahiran komputer, calon pekerja dinyatakan lolos dan diarahkan untuk membuat paspor. Setelah calon pekerja berhasil membuat paspor, 2 warga negara Tiongkok tersebut mengatur pertemuan kembali pada 2 September 2024. Selanjutnya, petugas Interdakim mengamankan saudara XF dan saudara WS di salah satu hotel yang berada di kawasan Glodok. Selain kedua WNA asal Tiongkok, petugas imigrasi juga mengamankan barang bukti berupa 2 paspor Tiongkok, 2 paspor Indonesia, 6 telepon genggam serta bukti percakapan. Nantinya usai dilakukan pemeriksaan, kedua WNA tersebut akan dilakukan deportasi ke negara asalnya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini. Polisi berhasil menangkap 1 keluarga yang juga diduga menjadi pengedar narkoba. Selain para pelaku, seberat 1 kg narkotika jenis sabu juga turut berhasil diamankan petugas. 1 keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ditangkap petugas Polres Cikarang diduga melakukan edaran narkoba. Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Rudi Widansyah mengatakan 1 keluarga merupakan warga Tambun Selatan. Rudi menuturkan terungkapnya kasus narkoba berawal dari adanya informasi kiriman paket sabu ke rumah tersangka. Polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang setara dengan 1 miliar rupiah. Awal mula kejadian, Polsek Cikarang Selatan dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Trendi Habibi, STRS IKMH bersama dengan jajaran unit Reskrim Polsek Cikarang Selatan mendapatkan informasi bahwa akan ada kiriman paket sabu ke rumah saudari kakak ya. Saudari ini aktor intelektualnya yang kita amankan. Kemudian selanjutnya anggota Opsnal Reskrim mengawasi rumah tersebut dan kemudian pada hari Senin ya pada tanggal 2 September sekitar jam 16.30 datang Kalia Nopol Z1181 tersebut yang warna abu-abu. Kemudian pelaku pada saat itu mengeluarkan 1 buah tas jinjing warna hijau yang bertuliskan Indomaret. Kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan petugas Polsek Cikarang Selatan kemudian segera masuk ke dalam rumah melakukan penggeledahan. Dan betul ketika saat melakukan penggeledahan pada saat itu dari saudari kakak dibantu dengan tersangka yang lain sedang melakukan upaya menghancurkan sabu bongkahan tersebut ya di dalam baskom plastik. Ya. Kemudian pada saat itu anggota melaksanakan interogasi singkat, kemudian diketahui bahwa sabu itu didapatkan dari 2 orang yang masih merupakan anak dan menantunya yang saat ini masih DPO. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman 20 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. 2 orang oknum anggota Ormas yang melakukan pemerasan dan penganiayaan pedagang buah di Jalan Raya Joglo Kembangan beberapa waktu lalu akhirnya berhasil ditangkap. Sementara motif kedua pelaku dari pengakuannya ini, uang tersebut akan mereka gunakan untuk berfoya-foya, bukan untuk setoran terhadap kegiatan Ormas yang bersangkutan. SA dan AN, 2 pelaku dari 10 orang oknum Ormas yang melakukan pengerusakan dan penganiayaan di Jalan Raya Joglo Kembangan, Jakarta Barat, akhirnya berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Kembangan. Dari 10 orang oknum Ormas, hanya 2 yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian lantaran terbukti melakukan pengerusakan dan penganiayaan. Sementara 8 oknum Ormas lainnya yang tidak terbukti melakukan pengerusakan dikenakan sanksi wajib lapor. Dari kasus ini, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, pengerusakan berupa batu konblok, lampu, 1 buah flash disk yang berisi rekaman kejadian, serta beberapa baju yang dikenakan para pelaku saat melakukan aksinya. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan sementara motif pelaku dari pengakuannya, uang tersebut akan mereka gunakan untuk berfoya-foya, bukan untuk setoran terhadap kegiatan Ormas yang bersangkutan. Diketahui dalam menaklukkan aksinya, para pelaku dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijebloskan ke jeruji besi dengan jeratan pasal 170 KUHP dan pasal 351 KUHP dan terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Kronologis peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan serta pengerusakan terhadap barang yang dilakukan oleh tersangka diawali pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB. Ketika 2 orang tersangka
datang ke toko buah milik korban atas nama KR dan MA, datang dan langsung meminta sejumlah uang. Dan oleh korban diberikan uang sebesar Rp10.000. Namun korban yang menurut pengakuan dari beberapa saksi yang ada di TKP dalam kondisi mabuk dan marah-marah tidak menerima ketika korban memberikan uang sebesar ataupun sejumlah Rp10.000. Sebelumnya, dari rekaman video amatir yang diambil langsung oleh korban, terlihat sekelompok ormas tersebut merangsek masuk dan melakukan aksi perusakan terhadap toko buah. Sempat terjadi keributan antara pedagang buah dan sekelompok ormas ini, namun karena kalah jumlah, 3 orang karyawan toko buah ini akhirnya memilih mundur. Meski demikian, salah satu pedagang buah toko tersebut menjadi korban penganiayaan akibat dikeroyok sekelompok ormas tersebut. Tak hanya dianiaya, toko buah tersebut juga menjadi sasaran pengerusakan kelompok ormas tersebut. Menamakan ormas pemuda Pancasila, kita uang sejumlah Rp25.000. Awalnya kan minta seikhlas, kita kasih seikhlasnya, cuman dia nggak terima, minta nominal yang dia sebutin. Kita emosi lah, sampai sini kita cuma sahabat sih. Dalam itu minta keamanan, maksudnya mau setornya ke Pol PP, setornya ke petugas. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari kedua informasi tadi bahwa kita melihat memang dari satu keluarga yang dilakukan penangkapan diamankan oleh pihak kepolisian ini menjadi pengedar narkoba. Kita mengapresiasi bahwa memang kinerja dari kepolisian ini untuk menangkap atau mengamankan sejumlah keluarga yang lagi-lagi untuk merugikan masyarakat lebih tepatnya ya, Tiara dan juga pemirsa. Kalau informasi yang kita baca tadi bahwa memang kita sampaikan bahwa ini narkotika jenis sabu berhasil diamankan itu sebanyak 1 kg. Betul sekali, dan apresiasi juga disampaikan kepada pihak kepolisian kalau kita melihat tadi berita terakhir telah mampu menangkap oknum dari ormas yang melakukan pemerasan terhadap pedagang buah. Ini diberitakan bahwa memang dalam menjalankan aksinya ini di bawah pengaruh minuman keras. Nah, lagi-lagi ini aksi yang sangat disayangkan karena juga mampu merugikan tadi masyarakat sekitar. Semoga dengan adanya pemberitaan ini bisa menjadi pembelajaran tentunya bagi seluruh masyarakat terutama di Indonesia. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Pagi kali ini. Saya Tiara Dianti dan saya Demanik pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.